Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Henry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Henry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Henry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Henry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Henry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Apakah ini bentuk kegeraman pihak Jampitsus Kejagung karena Henry Lee kabur pasca pemeriksaannya, atau ada dugaan pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencariannya, dan keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Makasih Pak. Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya Pak? Sampai jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya, ya silakan Mas. Dari mana Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja
berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari pejabat penangkapan. Ya, terhadap Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil Kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana, jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, silakan. Mas. Dari mana, Mas? Dari Tempo, izin konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari pejabat penangkapan. Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen dan juga perwakilan atas Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Lanjutnya dari sisi kanan saya mungkin. Ya, baik, dari TV One, silakan. Bisa lebih jelas lagi, Pak.
Ya jauh banget lagi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan penyidik dan juga ada indikasikan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai dan mungkin anggota keluarga lainnya apakah sudah dipersidik? Boleh kampusnya dan Ya, jadi tadi saya sampaikan ya, jumlah tersangka sampai hari ini, sampai saat ini sebanyak 22. Sedangkan sangkaan atau dakwaan itu ada pasal atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Artinya bahwa mereka ada kerjasama, ya, ada kerjasama, yaitu orang yang melakukan penyidik Kejagung. Hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Hendry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Hendry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Hendry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Hendry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Hendry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Hendry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Hendry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Hendry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. apakah ini bentuk kegeraman pihak Jampitsus Kejagung karena Hendry Lee kabur pasca pemeriksaannya, atau ada dugaan pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencariannya, dan keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Makasih Pak. Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Hendry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya Pak? Sampai jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan.
Itu. Sempat ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan Mas. Dari mana Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung penangkapannya. Ya. Terhadap Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan Mas. Dari mana Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung penangkapannya. Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen,
dan juga perwakilan atas kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Selanjutnya dari sisi kanan saya mungkin. Ya baik, dari TV One silakan. Bisa lebih jelas lagi cerita. Penyidik Kejagung hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Henry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Henry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Henry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Henry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Henry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Apakah ini bentuk kegeraman pihak Jampitsus Kejagung karena Henry Lee kabur pasca pemeriksaannya, atau ada dugaan pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencariannya, dan keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Makasih Pak. Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan PDP. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan. Dari mana Mas? Dari Tempo
Tempo izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari penjamin Ya, terhadap Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil Kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry akan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, silakan. Mas. Dari mana, Mas? Dari Tempo izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari penjamin Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen dan juga perwakilan atas Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam.
Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Henry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Henry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Henry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Henry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Henry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinido Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu.
2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, silakan. Mas. Dari mana, Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung untuk penangkapan Henry. Ya, terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen dan juga perwakilan atas Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Tadi dari sisi kanan saya mungkin. Ya, baik, dari TV One, silakan. Bisa lebih jelas lagi sedikit. Ya jauh banget lagi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan melarikan diri dan juga ada indikasi kan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai dan mungkin anggota. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry
diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Henry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Henry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Henry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Henry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Henry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinido Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan, Mas. Dari mana, Mas? Dari Pemkot izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung untuk penangkapan Henry. Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen dan juga perwakilan atas kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Selanjutnya dari sisi kanan saya mungkin. Ya baik, dari TV One, silakan. Saya Rendra selanjutnya. Ya jauh banget lagi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan melarikan diri dan juga ada indikasi kan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik, aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai dan mungkin anggota. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT
Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Hendry. Keduanya berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers pada Selasa dini hari mengatakan, PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Perusahaan tersebut melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Sebelumnya, Hendry menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 29 Februari lalu. Hendry kemudian terbang ke Singapura pada 25 Maret dengan alasan berobat. Semenjak itu, Hendry tak pernah menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Kejagung. Setelah dilakukan pencekalan dan pencabutan paspor, Hendry ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April. Dalam kasus ini total ada 23 tersangka termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Hendry saat ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Adapun peran tersangka Hendry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinido Internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Hendry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Hendry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Hendry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Hendry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Hendry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Hendry sebagai tersangka. Penyidik kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Hendry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Hendry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang.
Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen, hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai Jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, silakan, Mas. Dari mana, Mas? Dari Tempo, izin mau konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung untuk penangkapan itu. Ya, terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim sidik intelijen dan juga perwakilan atas kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam, kita lakukan penangkapan di bandara. Ya. Selanjutnya dari sisi kanan saya, mungkin. Ya, baik, dari TV One, silakan. Bisa lebih jelas lagi, sedikit. Ya jauh banget lagi. Saya Zeki dari TV One. Ini kan tersangkanya kan melarikan diri dan juga ada indikasikan mungkin yang ditemukan oleh tim penyidik aliran dananya mungkin dari akan teraliri juga dengan perusahaan lainnya, mungkin salah satunya maskapai dan mungkin anggota. Kejaksaan Agung menangkap pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November malam. Henry diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Meski begitu, Henry diketahui 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejagung, hingga akhirnya Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry. Adapun dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lee merupakan beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT TIN. Kasus ini juga turut melibatkan pendiri Sriwijaya Air lainnya, Fandi Lingga, yang merupakan marketing PT TIN sekaligus adik dari Henry. Keduanya